Saya mau nanya hari ini Oke. tentang Cianjur. Oke, Cianjur ya. Cianjurnya lagi mengalami duka. Kita berduka dulu ya Iya, buat pertama. warga Cianjur dulu. Saya udah juga ngucapin duka cita yang terdalam juga karena banyak Betul. yang meninggal dan sebagainya. Banyak banget ratusan yang meninggal. Ratusan yang meninggal. Cuman Bib, Mm-mm. banyak netizen. Ini netizen kadang-kadang ngehe juga nih, kurang ajar netizen. Banyak netizen yang bilang Cianjur tuh begitu gara-gara azab. Ada yang begitu. Iya. Ada yang ngomong gara-gara, ada yang bilang wisata seks lah, ada yang bilang seks kawin kontrak, ada yang bilang LGBT. Nah, menurut Habib, apakah ada azab-azab seperti itu? Pertama ya, etisnya. Nah, tidak boleh kan kita ngomong gitu kan? Betul. Lagi dalam keadaan darurat bencana, waktunya baru kejadian. Misalnya, jangan berdakwah tentang Tuhan itu ada kepada orang yang sedang kelaparan. Orang yang sedang kelaparan itu seharusnya didakwai dengan dakwah bilhal, dakwah dengan tindakan, yaitu kasih makan dulu. Setelah dia kenyang, bro, Tuhan itu ada loh. Iya. Baru kita ngomongin tentang dakwah Kalau kita yang ngomongin Tuhan dia pasti lapar, Anda ngomong Iya. saya lapar. Iya, Anda makanya ngomongin Tuhan, saya makanya gue gak berani tuh orang-orang yang curhat ke gue terlilit pinjol di DM, terus saya dakwain dengan sabar gitu. tidak balik duit. Iya, makanya lebih ke solutif gitu. Apa dulu solusinya? Oke. Nabi itu pernah didatangi oleh seorang yang deliknya delik akuan, Bang. Di hukum tuh kan ada delik aduan, kan? Ada yang mengadu, Ada yang atau mengaku. ada ya deliknya delik umum aja. Ini Akuan. delik yang tidak ada, delik akuan. Orang ngaku bahwa dia berzina. Akhirnya Nabi bilang kan dia harus dirajam. Tapi dia yang minta, kemudian Nabi hukum saya. Kemudian Nabi berpaling dari perempuan itu. Kata Nabi, mungkin kamu sebenarnya nggak paham aja, nggak zina sebenarnya. Enggak, Nabi, dia meyakinkan Nabi Malah bahwa ngotot dia ngotot. Akhirnya ya sudah, kata Nabi, sampai anakmu lahir baru kamu kembali lagi. Oke. Terus Anaknya lahir, dia bawa tuh anaknya. ngomong Nabi, lagi. anak saya sudah lahir, waktunya saya dihukum. Kemudian kata Nabi, ya udah, nunggu anakmu selesai menyusui karena dia butuh. Oke. 2 tahun dia bawa anaknya sambil makan roti untuk menunjukkan ke Nabi dia udah gak nyusu lagi. Baru kemudian Nabi menghukum itu. Menurut para ulama, Nabi sebenarnya ingin memaafkan orang itu, tapi keteguhan hati seorang perempuan itu akhirnya yang membuat dia dihukum. Dan ketika dia dihukum, kata Nabi, tobatnya perempuan ini begitu agung sehingga kalau dibagikan ke seluruh orang di Madinah, maka akan bisa mengampuni orang di Madinah. Nah itu Tapi itu, Nabi- itu pelajaran bahwa yang penting apa dulu gitu kan? iya, Bukan- bahwa bukan- bayi itu diselamatkan dulu, Iya, betul. dilahirkan, dibuat menyusui dulu, baru setelah itu perkara hukum ya. ditegakkan. Nabi itu selalu begitu, selalu itu berorientasi bukan hanya menghukum, tapi merehabilitasi, Ya. menyelesaikan masalah. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan nih, Beb. Gini, apapun yang terjadi di tempat tersebut ya, mau di Cianjur kayak mau di mana kayak mau di Jakarta kayak dan sebagainya, ketika itu terjadi bencana, yang kita lihat adalah bencananya dulu kan, Bencananya dulu, menyelamatkan orang-orang menyelesaikan dulu kan. masalahnya Setelah dulu. itu baru kita Setelah bicara itu. kenapa terjadi bencana, mau ngomong Betul. secara logika banjir kayak apa. Dan harus diomongin agar itu tidak terulang, agar kan? itu tidak terulang. Iya, Oke. tapi tidak di saat-saat genting. Saat ini tuh kita bukan butuh bacot netizen tuh, tapi butuh mereka mendoakan paling tidak. Tapi sebisa mungkin hadir di sana, baik pikirannya, baik tenaganya, Bantuannya. atau duitnya, Iya. apapun yang hadir di sana. Oke. Dan justru inilah yang akan menentukan nextnya, lu itu akan didengar atau enggak omongannya oleh mereka. Kalau lu tidak menunjukkan empati di awal, Anda cuma bisa next- menghakimi saja. Iya, kalau lu cuma bisa menghakimi, nextnya lu ngomong apa aja nggak akan didengerin oleh mereka. Tapi kalau lu datang ke sana dengan solusi, next lu mau ngomong dakwah, kemungkinan mereka akan menerima itu. Ya. Karena gini, Nabi itu mayoritas membawa orang kepada Islam
itu dengan akhlaknya. Mereka merasakan tuh kehadiran Nabi itu penuh dengan kedamaian. Sehingga karena mereka juga ingin damai, maka mereka nanya, gimana cara menjadi pribadi yang penuh dengan ketenangan dan menenangkan seperti Nabi? Masuk Islam. Akhirnya masuk tuh orang. Mayoritas begitu karena merasakan akhlak Nabi. Ya karena gue juga percaya begini, Bib. Maksudnya kalau kita bicara agama ya, maksudnya agama yang satu ingin agama yang ini umatnya pindah ke sini, agama ini misalnya ingin agama ini umatnya pindah ke sini. Gitu. Iya. Kan saya bisa mengatakan bahwa tahu nggak sih mereka yang non Muslim itu nggak baca Al-Quran. Betul. Mereka non Muslim itu cuma ngebaca kita doang. Kayak Betul. Akhlak kita. akhlak kita, perilaku kita seperti apa. Kalau kita Betul. ngebantu itu yang dilihat sama mereka. Gitu. Betul. Dan tadi Habib mengatakan kalau kita ngebantu, akhirnya orang tersebut mungkin mau mendengarkan kita ngomong apa, gitu kan Betul. intinya. Dan itu pelajaran dari Al-Quran. Mukjizat lain, nggak pernah bisa dirasakan oleh umatnya. Mukjizatnya Nabi Musa memecah lautan, umatnya nggak bisa melakukan itu. Ya, ya. Mukjizatnya Nabi Isa menghidupkan orang mati, umatnya nggak bisa merasakan itu. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad berupa Al-Quran, semua umatnya bisa merasakan itu dengan membaca dan memahami Al-Quran. Nah itu pelajarannya, bahwa biarkan orang kemudian merasakan keindahan Islam dari kita, agar kemudian mereka tertarik kepada Islam. Dan itu sekaligus jawaban bagi mereka, kalau menurut mereka karunia terbesar bagi orang itu adalah iman dan Islam, ya cara menyampaikannya itu dengan cara yang tepat. Karena kalau lu tidak memberikan kesan yang baik kepada seseorang, maka pesan sebaik apapun tidak akan sampai kepada dia. Ya. Sama kayak gini, misalnya gue ngajarin orang, kemudian dia gak ngerti-ngerti, bahkan nolak, terus gue tinggalin. Saya tahu orang yang mana, saya tahu. Iya. Nah, terus gue tinggalin dengan cara misalnya, lo emang bego sih, terus gue ninggalin. Orang itu gak akan mikirin pesan kita. Tapi seandainya gue ninggalin dengan cara yang penuh kasih, maka ketika mau tidur dia pasti overthinking. Tuh orang menurut gue omongannya salah, tapi kok cara dia meninggalkan kesan ke gue indah ya. Coba deh gue ingat-ingat lagi pesan dia ini. Oh nggak ada benernya. Itu kesan yang baik itu bisa jadi lebih penting dalam kondisi tertentu daripada pesan yang baik. Nah itu yang seharusnya ditonjolkan kemarin. Jadi jangan berdebat sekarang tentang hal itu. Tapi boleh diperdebatkan. Boleh, next boleh. Bahkan wajib diperdebatkan menurutku. Apa yang terjadi di sana, agar tidak terulang lagi. Tapi ingat, perdebatan atau diskusi yang konstruktif. Meskipun yang terjadi di sana, misalnya katakanlah kita sepakat bahwa azab, katakanlah ya ini ya. Kita tidak mengatakan ini katakanlah. Okay. Kita ikut opini mereka. Dalam surat As-Sajdah ayat 21, Allah katakan azab itu untuk mengajak mereka kembali kepada Allah. Jadi bukan atas dasar kebencian, kemarahan, dan ingin mereka hancur. Bahkan kehancuran suatu kaum sebelum Islam itu sudah didoakan oleh Nabi sendiri. Nabi pernah berdoa minta kepada Allah agar umatnya tidak diberi azab yang membinasakan seperti kaum-kaum sebelum. Itu aja Nabi diminta Muhammad. supaya tidak membinasakan. Iya. Okay. Tapi ada dua hal yang permintaan Nabi, tapi kemudian Allah bilang biarkan itu menjadi ujian bagi umatmu. Yang pertama, Nabi minta kita tidak terpecah belah kepada Allah. Dan yang kedua, Nabi minta kita tidak saling menyakiti, baik perkataan apalagi tindakan. Dan Allah bilang biarkan itu jadi ujian bagi umatnya. Nah, itulah azab yang mengintai kita saat ini. Dan itulah yang terjadi di media sosial kita terkait dengan apa yang terjadi di Cianjur. Kita saling terpecah belah, saling menghujat satu sama lain, saling menyakiti satu sama lain. Apa itu nggak sama aja gitu dengan itulah yang sejatinya azab. Dengan kita mengatakan seperti itu, kita juga berbuat dosa juga gitu. Iya. Orang dan itu kita menuduh mereka kena azab, padahal kita yang sejatinya bukan hanya kena azab, tapi menjadi sumber azab dengan terpecah belah satu sama lain, dengan saling menyakiti satu sama lain. Itu sejati-jatinya azab itu. Kita yang masalah berarti. Karena ingat, kalau gua ingin bilang bahwa yang terjadi di sana itu musibah, ujian bagi kita. Dan ujiannya bagi kita, bukan hanya bagi mereka. Bagi kita ujiannya adalah kita solid enggak. Kita nih tiap hari sholat berjamaah di masjid. Itu pembelajaran tentang solidaritas.
Nah, di luar masjid solidaritas itu yang sejatinya diuji. Kita tetap solid enggak? Tetap solid itu dua. Pertama, dengan berhusnudzon kepada apa yang terjadi di sana. Dan yang kedua adalah dengan membantu mereka yang ada di sana. Itu ujian kepada kita. Kita pribadi yang solid enggak nih? Diuji sama Allah kita nih. Toh ketika kita kebantu orang juga, kita ketika ada orang kecelakaan, kita nggak nanya dulu agamanya apa. Betul. Kita bantu langsung. Kita nggak nanya kan pernah berzina nggak gitu kan. Betul. Nggak nanya gitu dulu kan. Betul. Pernah kawin kontrak nggak gitu kan Betul. intinya kan. Pernah Betul. punya azab nggak. Kita bantu mau bantu aja dulu gitu kan. Betul. Kemanusiaan itu adalah salah satu inti dari ajaran Islam. Makanya kata Habib Ali Al-Jufri itu kemanusiaan itu yang lebih dari keberagamaan. Bukan lebih dari agama. Kita belajar kemanusiaan dari agama, tapi dari segala sesuatu yang menjadi keinginan kita untuk mengglorifikasi keberagamaan, kemanusiaan dulu. Dan agama itu membuat manusia harusnya menjadi lebih manusia. Lebih manusia. Dan step awal untuk mengajak ke Islam itu ajak mereka menjadi manusia. Karena Islam itu sesuai Tapi sebelum dengan ajak nilai mereka menjadi fitrah manusia, kemanusiaan. Beb, kita harus menunjukkan diri dulu bahwa kita manusia juga. Betul. Gimana? Itu kan Iya dong. logika gelas kosong. Iya kan. Kalau gelas kosong gimana mau ngasih ke gelas lain? Kalau kita bukan manusia gimana kita mau ngajak orang menuju ke manusia? Dan kita tidak berakhlak sebagai manusia gitu kan. Betul. Gini kata Nabi, khairun nas anfa'uhum lin. Sebaik-baiknya manusia, siapapun manusia itu, apapun agamanya, adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, ini sekaligus yang diingatkan oleh Habib Jindan. Semalam gua telepon Habib Jindan. Izin nih diundang podcast Deddy Corbuzier. Saya kan sekarang itu bergerak sesuai dengan arahan guru saya, sehingga kalau salah langsung ada yang menasehati saya. Nah, itu kalau benar juga ada yang membentengi saya agar kemudian saya tidak jumawa. Kata Habib Jindan begini, seperti Laila dan Majnun. Orang bilang Laila itu gak cantik, tapi kenapa Qais itu sampai tergila-gila Majnun terhadap Laila? Terus kata Qais, karena kamu melihat Laila pakai matamu. Kalau kamu melihat Laila pakai mataku, kamu akan jatuh cinta pada Laila. Nah, begitu juga kalau orang udah gak suka sama kita, mau kita di mana aja, mau kita ngomong apa aja, percuma. Pasti percuma, membela diri ya percuma, mending diam. Betul. Betul. Bener. Seperti yang dibilang Habib Jindan dan ayah gua juga, tugas kita itu bukan menjadi baik di mata manusia, tapi menjadi baik di mata Tuhan. Maksud gua, jangan fanatik deh. Jangan fanatik. Ambil apa yang baik dari gua, tinggalkan apa yang jelek dari gua. Di Cianjur terkait sesuatu yang kemudian diviralkan. Apa nih yang robek tenda? Iya. Nah, robek gimana tenda tuh? Yang itu kan bantuan dari gereja ya intinya ya. Iya, bantuan dari salah satu gereja. Tapi itu polisi udah turun tangan kan? Udah turun tangan. Dan itu dianggap rasisme dan sebagainya ya. Iya, dan semua gubernur juga Ridwan Kamil udah confirm bahwa itu salah dan meminta maaf. Tapi apa yang terjadi, Bib? Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi menurut gua adalah egoisme sebagian kecil orang. Oknum ya? Iya, oknum kecil, itu pun kecil banget. Yang bisa jadi sumbernya dari kebodohan juga. Seolah-olah yang berhak membantu orang lain itu hanya dia. Dan seolah-olah orang lain itu gak boleh menerima bantuan dari dia dengan mengatasnamakan dia. Padahal kita kan diajarkan untuk fastabiqul khairat, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Idealnya ya, gue sepakat sama Pendeta Yeri Patinasarani. Udah dari bertahun-tahun yang lalu, sering gue sama Pendeta Yeri ngobrol. Setiap terjadi kericuhan antar umat beragama atau bencana seperti ini, gue udah sepakat dengan Pendeta Yeri. Idealnya adalah kita itu gak usah bawa identitas ketika bantu mereka.